Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan pertarungan antara Xiao Yan melawan Yang Hao, yang disebabkan persaingan cinta bidadari klan Gu. Kemudian Yang Hao tersenyum kepada Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan memang layak menjadi juara pil gathering, karena keberanian Xiao Yan ini benar-benar mengagumkan. Xiao Yan masih tetap tenang saat dirinya melirik senyum dangkal di wajah Yang Hao. Suara Xiao Yan juga masih tetap tenang ketika dirinya mempersilahkan Yang Hao untuk memulai. Yang Hao pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba mengambil langkah maju. Lalu peduki yang besar dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Tekanan doki yang kuat menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di dalam gedung seketika berubah. Sedangkan mata Xiao Yan pun menyipit ketika dirinya merasakan kecepatan dari serangan Yang Hao yang tiba-tiba menjadi lebih tajam. Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang cakar angin tajam Yang Hao. Dan tepat ketika hendak mencapai targetnya, tubuh Xiao Yan dan angin sepoi-sepoi bertiup menyerang pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergejolak. Jadi saat ini sebenarnya Yang Hao sedang mengeluarkan teknik segel dewa. Tentu saja saat ini ekspresi Yang Hao pun berubah ketika Xiao Yan secara acak memecahkan segel yang telah dirinya bentuk. Bahkan dirinya juga bertanya-tanya, bagaimana bocah ini bisa menyadari kekurangan dari keterampilan segel dewa. Namun sebelum dirinya selesai berpikir justru ada angin panas yang segera bertiup dan dirinya harus buru-buru menerimanya. Kemudian seseorang di lantai atas menjadi sedikit jelek, dan dirinya samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh di dalam hatinya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius ketika dirinya melihat ke arah Xiao Yan, lalu dirinya berkata, Yang Hao bukanlah tandingan Xiao Yan, karena Xiao Yan tampak tenang bahkan dihadapkan dengan keterampilan milik Yang Hao, dan orang ini memang bukan orang yang biasa-biasa saja. Karena bisa menarik perhatian dari nona muda maka ada sesuatu hal yang menarik dari dirinya. Sementara itu panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah, sehingga sebuah pilar magma panas memamerkan cakarnya dan bergegas keluar seperti naga api yang menabrak kaki Yang Hao. Sebuah serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melebihi harapan semua orang, karena Yang Hao memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya dipukul oleh pilar api sampai dirinya terbang mundur. Dan akhirnya dirinya menabrak pilar batu besar bangunan dan pilar itu segera diledakkan. Saat ini seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap, dan banyak mata tercengang menatap pemuda kurus dengan tangan yang berada di belakangnya. Tubuh pemuda tersebut bahkan tidak bergetar, dan sesaat kemudian tepuk tangan seperti guntur pun bergema di seluruh gedung dengan cara yang memekakkan telinga. Sejauh ini ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang dan dirinya mempelajari Yang Hao yang hitam hangus sebelum menangkupkan kedua tangannya. Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berterima kasih karena komandan ketiga telah bersikap mengalah di hadapan Xiao Yan. Di sisi lain Yang Hao yang baru saja mendarat di tanah tanpa sadar kembali memuntahkan seteguk darah segar. Tentu dirinya tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan dengan kekuatan puncak Douzun bintang 5. Lalu dengan kekalahan tersebut membuat Ling Kuan dan komandan kelima dengan jelas mengungkapkan mata terkejut. Tentu mereka melihat Yang Hao yang berjuang bangkit dengan beberapa pecahan batu dan seperti itu merupakan kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Sehingga mereka saling bertukar pandangan dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan di mata satu sama lain. Mereka pun bergumam, bocah ini bagaimana bisa begitu kuat? Komandan kelima pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berkata, memang ada alasan mengapa dirinya menarik perhatian nona muda, karena kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak laki-laki. Ekspresi Ling Kuan pun menjadi semakin suram ketika dirinya mendengar kata-kata ini. Sementara itu di sisi lain Yang Hao yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan berjuang untuk memanjat keluar, bahkan sebagian besar pakaiannya compang camping dan sepintas dirinya benar-benar hangus hitam, lalu darah segar terus merembes keluar dari sudut mulutnya saat dirinya terbatuk, dan kemarahan beserta rasa malu saat ini telah membengkak di dalam hatinya.
lalu dirinya segera berteriak bahwa dirinya menolak untuk menerima hal ini, sehingga membuat cukup banyak orang yang mengerutkan kening di tempat lain. Lalu ada sosok yang duduk di samping meja yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita. Lalu tanda api yang menyala tercetak di dahi 4 orang ini dan sepintas mereka muncul seperti api sungguhan yang menyebabkan seseorang merasa panas. Kemudian seseorang dari mereka tertawa pelan dan berkata, "Yang Hao ini sangat benar-benar bodoh." Lalu seorang pria paruh baya dengan alis kasar di sisi yang berlawanan segera berkomentar ketika mereka melihat pertandingan tersebut. Dirinya berkata, "Meskipun Xiao Yan ini hanya di Dozun bintang 5, namun dokinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Hal itu karena dirinya memiliki api surgawi. Oleh karena itu wajar jika Yang Hao dikalahkan di tangannya." Sosok lain yang mengenakan jubah putih dan penampilannya cukup tampan pun ikut buka suara. Dirinya segera berkata, "Xiao Yan juga masih memiliki jiwa yang sangat kuat, dan di bawah persepsi spiritualnya maka teknik kelincahan hantu yang seperti itu sama sekali tidak akan berguna." Mata pria tampan tersebut seketika mendarat pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya keluar. Lalu wanita ini mengenakan gaun merah pucat dan sebuah kerudung menutupi wajahnya, akan tetapi garis besar yang terungkap melalui kerudung itu masih sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun dan dirinya juga tidak menanggapi percakapan yang ada di antara ketiganya. Pria berpakaian putih tersebut pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya kemudian berbicara kepada sosok wanita yang bernama Huozi. Dirinya bertanya, "Bisakah Huozi tidak memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada?" Wanita berpakaian merah yang bernama Huozi tersebut seketika mengangkatkan kepalanya. Dirinya segera berkata, dirinya tertarik dengan api surgawi yang dimiliki Xiao Yan. Lalu trio pria berpakaian putih pun tanpa daya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dirinya katakan. Namun baru saja mereka akan berbicara tiba-tiba wanita berpakaian merah tersebut pun berkata, "Hari ini cukup ramai, dan sepertinya anggota klan Gu tidak terlalu menyambut Xiao Yan." Sementara itu di sisi lain Yang Hao yang benar-benar sudah terluka pun gak ada kapok-kapoknya, karena dirinya justru kembali mengepalkan tangannya. Namun sesosok pun perlahan muncul di depannya. Lalu suara sedingin es segera terdengar kembali ketika dirinya berkata, "Yang Hao benar-benar mempermalukan klan Gu." Duo lingkuan pun terkejut ketika mereka melihat sosok yang datang yang ternyata adalah kakak kedua. Kegembiraan melonjak di mata mereka dan tubuh mereka bergegas ke depan dan muncul di samping sosok tersebut. Lalu sosok tersebut pun melirik mereka berdua sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya pun bertanya dengan suara yang lantang, "Apakah Xiao Yan benar-benar senang mengalahkan orang lain?" Xiao Yan pun melirik pria yang menggunakan baju berlapis baja perak di hadapannya, dan dari cara lingkuan berbicara kepada orang ini maka sudah cukup jelas bahwa sosok ini seharusnya adalah seorang yang disebut dengan komandan kedua, dan orang ini juga seharusnya memiliki kekuatan di tingkat bintang 6 Dozun. Di sisi lain mata pria berarmor perak pun menyipit sebelum akhirnya tubuhnya bergerak. Dirinya pun muncul di panggung batu sebelum akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah komandan kedua dari Black Summer Army bernama Lin Xiu. Dirinya pun tersenyum dan mengungkapkan ekspresi seolah-olah menantang kepada Xiao Yan. Melihat hal itu Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya berkata, "Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawan Xiao Yan sepertinya mereka akan kekurangan jumlah." Lin Xiu pun tertawa dingin sebelum akhirnya berkata, "Tidak perlu bagi mereka untuk melawan Xiao Yan satu demi satu, karena hanya cukup Yang Hao saja yang dipukuli di depan umum oleh Xiao Yan sampai sengsara, dan jika Lin Xiu tidak melangkah maju maka kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa Black Summer Army hanya biasa-biasa saja." Lin Xiu pun kembali bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan berani menerima tantangan lain? Xiao Yan pun hanya mengerutkan alisnya sebelum akhirnya masih dengan sikap santainya berkata, "Jika komandan kedua bersikeras maka silahkan maju." Tentu saat ini cukup banyak orang yang berada di gedung pun mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat suasana tegang yang berada di atas panggung.
dan pada saat ini semua orang tahu bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi kepada Xiao Yan. Namun saat pertarungan hendak dimulai, suara sesepuh yang marah pun tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dan berteriak kepada Lin Xiu. Aduh, mereka semua ini kembali membuat lelucon. Lin Xiu pun terkejut ketika dirinya melihat sesepuh berpakaian abu-abu yang tiba-tiba muncul. Lalu dirinya pun menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada tetua yang dirinya panggil Tetua Gusun. Orang tua bernama Gusun pun memelototi kelompok ini saat dirinya dengan marah mulai memaki mereka. Lalu dirinya berteriak, "Omong kosong, apa yang mereka lakukan sebagai tuan rumah? Karena mereka semua telah mempersulit tamu dari klan Gu di depan umum." Lin Xiu pun tidak berani membantah setelah dicaci oleh Gusun. Tentu dirinya mengerti bahwa dirinya tidak dapat mengganti wajah mereka yang hilang hari ini sejak orang tua ini muncul, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu matanya yang dingin pun meluncur ke arah Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Sebuah suara lemah diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan ketika dirinya berkata, "Anggap saja Xiao Yan beruntung kali ini. Dan jika Xiao Yan memiliki pikiran, maka Xiao Yan akan meninggalkan klan Gu sesegera mungkin, karena jika tidak maka itu akan hanya membuat Xiao Yan mencari penghinaannya sendiri." Meskipun demikian, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Justru sebuah senyum tipis tapi dingin muncul di mata Xiao Yan yang hitam pekat, dan Lin Xiu pun tidak berani tinggal lebih lama setelah suaranya terdengar. Lalu dirinya bergegas turun dari panggung dan meraih Yang Hao sebelum akhirnya melangkah keluar dari gedung. Gusun pun menoleh setelah melihat Ling Xiu berjalan di kejauhan. Lalu matanya agak rumit saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya dengan lembut berkata, "Seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu. Karena permasalahan dari nona muda mungkin Xiao Yan akan menemui banyak masalah di masa depan. Dan mudah-mudahan Xiao Yan akan siap untuk bertemu dengan semua masalah itu." Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke arah Gusun, akan tetapi dirinya tidak mengatakan apa-apa. Gusun pun mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu dirinya pun berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Xiao Yan pun segera melompat turun dari panggung batu. Namun baru saja akan kembali ke tempat duduknya, justru tiba-tiba dirinya menemukan bahwa api surgawi di dalam tubuhnya melompat pada saat ini. Lalu matanya pun mengikuti sedikit perasaan itu. Kemudian mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi di mana ada seorang wanita berpakaian merah yang mengenakan kerudung. Kedua mata Xiao Yan mengamatinya dengan tenang dan ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiao Yan saat dirinya melihat simbol api tersebut, dan dirinya menyadari bahwa itu adalah api surgawi. Menyadari hal itu, klan misterius yang disebutkan oleh Yao Lao pun muncul di dalam hatinya. Xiao Yan pun bergumam, sepertinya itu adalah anggota dari klan Yan. Kedua pasang mata pun saling berinteraksi dan ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Dan tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Lalu sesaat kemudian sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu itu. Lalu riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan pun gemetar saat nyala api pecah dan ekspresi serius melintas di matanya. Karena api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Sedangkan dokter peri kecil dan yang lainnya pun dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Lalu matanya mengikuti tatapan Xiao Yan dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalinya sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang terjadi?" Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan dirinya masih menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan sangat mendambakan api surgawi, namun dirinya tidak bodoh. Dan wanita ini adalah seorang dari klan Yan yang disebutkan oleh gurunya. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini,
namun faksi yang bisa diurutkan bersama dengan klan Gu dan klan Hun kemungkinan mereka memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu Xiao Yan tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Xiao Yan pun menghela nafas dan tidak ingin tinggal lebih lama di sana. Oleh karena itu Xiao Yan pun berbalik dan berjalan keluar dari gedung diikuti dokter peri kecil dengan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain pria berjubah putih tersenyum dan bertanya ketika dirinya melihat punggung kelompok Xiao Yan yang pergi. Dirinya menanyakan bagaimanakah pengamatan yang didapatkan oleh Huo Zi. Wanita berjubah merah bernama Huo Zi pun segera menjawab, itu adalah api surgawi yang sangat kuat, dan jika dirinya memiliki kesempatan maka dirinya benar-benar ingin bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Lalu dirinya ingin melihat apakah api teratai merah Ye ini yang berada di peringkat ketujuh di peringkat api surgawi atau apakah api surgawi milik Xiao Yan yang lebih kuat. Sementara itu di sisi lain di dalam perjalanan dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Sepertinya situasi saat ini bahkan lebih merepotkan daripada yang dirinya dengar. Karena sebagian besar dari 8 komandan besar ini menyimpan dendam dengan Xiao Yan, dan hari ini jika tetua dari klan Gu tidak muncul maka kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan pun tertawa dan berkata, itu wajar jika ada masalah, karena jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini maka Xiao Yan akan merasa bermasalah. Dokter peri kecil pun lanjut berkata, yang dirinya khawatirkan bukanlah 8 komandan yang hebat ini, justru sebaliknya tentang 4 jenderal besar, karena mereka adalah orang-orang yang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu menurut potensi mereka, sehingga mereka juga akan memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Summer King. Xiao Yan juga tentunya menyadari bahwa persyaratan terendah untuk menjadi Black Summer King ini adalah mencapai kelas Ban Seng. Xiao Yan pun terdiam sejenak dan matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan, lalu dirinya pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, jika itu berkah maka itu bukanlah masalah, namun jika itu menjadi sebuah permasalahan maka tidak akan ada cara untuk menghindarinya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata, tidak ada gunanya untuk mengatakan semua ini, karena sekarang jika masalah ingin menemukan mereka maka tidak akan ada yang bisa dilakukan. Kemudian tinju di bawah lengan Xiao Yan pun tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Lalu pada saat ini Xiao Yan pun tiba-tiba menghentikan langkahnya seolah-olah dirinya merasakan sesuatu yang datang. Kemudian dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. Lalu 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana dan perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Lalu doki di dalam tubuh mereka pun mulai beredar dengan cepat. Di sisi lain pemimpin dari 3 individu berjubah hitam pun sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tertawa dengan agak teduh. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, apakah dirinya adalah Xiao Yan dari klan Xiao? Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan balik bertanya, siapakah sosok tersebut? Pemimpin berjubah hitam itu pun tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya pikir Xiao Yan akan memiliki kenangan yang mendalam tentang mereka. Ekspresi Xiao Yan pun tenggelam saat mendengar jawaban ini, lalu matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga dan perasaan akrab melonjak di dalam hatinya. Ekspresi Xiao Yan pun menjadi lebih padat sebelum akhirnya dirinya berkata, mereka sepertinya adalah orang-orang dari Aula Jiwa. Pria berjubah hitam tersebut pun tertawa kemudian berkata, dibandingkan dengan nama ini dirinya lebih suka mendengar Xiao Yan memanggil mereka dengan sebutan klan Hun. Ekspresi Xiao Yan pun sedingin es dan doki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, karena tidak disangka dirinya akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa di sini. Menyadari hal tersebut pria berjubah hitam pun segera tersenyum kemudian berkata, sebaiknya tidak perlu bertindak seperti itu, karena tugas menangkap Xiao Yan seharusnya tidak dilakukan olehnya. Oleh karena itu dirinya juga tidak punya niat untuk ikut campur tangan, dan dirinya hanya datang ke sini karena dirinya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao yang telah dengan kuat menekan klan Hun miliknya.
Dokter peri kecil pun dengan dingin tertawa dan dirinya segera mengepalkan tangannya dan Douki yang besar dan kuat seketika berubah menjadi cambuk Douki di tangannya, lalu tangannya pun diayunkan dengan kejam dan cambuk panjang menembus udara meledak dengan ledakan ke arah orang berjubah hitam. Dua sosok hitam lainnya dengan dingin bereaksi ketika melihat serangan dari dokter peri kecil, lalu mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas segera muncul. Dua rantai hitam pekat mengalir keluar seperti ular kejahatan dan mereka bertabrakan dengan cambuk Douki yang panjang. Ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan, sedangkan pemimpin berjubah hitam segera berkata, alasan dirinya datang bukan untuk menyerang Xiao Yan, dan yang ingin dirinya lakukan hanyalah memberi Xiao Yan saran bahwa melawan klan Hun tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Dirinya pun mengangkat kepalanya sedikit dan wajah muda kurus pucat terungkap di bawah topi bambunya. Di sisi lain Xiao Yan pun dengan tenang menjawab agar si pria tetap tenang, karena cepat atau lambat si pria akan menelan kata-katanya sendiri. Pria berjubah hitam itu pun tertawa pelan sebelum akhirnya dirinya berkata, saya sangat berharap untuk hari itu tiba, namun dirinya berpikir nasib terakhir Xiao Yan tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Lalu tubuhnya pun perlahan menjadi ilusi setelah perkataannya terdengar, dan sesaat kemudian tubuhnya pun benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Sebuah suara pun segera terdengar di mana dirinya meminta Xiao Yan untuk mengingat namanya bahwa dirinya bernama Hun Ya, dan nenek moyangnya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan pada saat itu yang mengakibatkan kematian pada dirinya. Oleh karena itu kali ini orang yang akan menghabisi Xiao Yan kemungkinan besar adalah dirinya. Xiao Yan pun tanpa ekspresi dengan tatapan yang menatap ke arah di mana ketiganya menghilang. Setelah itu Xiao Yan pun berjalan menuju ke rumah tanpa sepatah kata pun, akan tetapi tidak ada yang melihat tinju terkepal di bawah lengan bajunya. Sebuah kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan yang hitam pekat. Lalu Xiao Yan pun bergumam menyebutkan nama Hun Ya dan berkata, karena ini permasalahannya maka hutang leluhur akan dibayar olehnya. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan, oleh karenanya biarkan tempat ini menjadi tempat di mana dirinya akan dikuburkan. Singkat cerita 3 hari pun berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu dan kelompok Xiao Yan tidak pergi selama 3 hari ini. Kota suci Gu juga menjadi luar biasa semarak ketika turun hujan pada pagi hari di hari ketiga, dan hari ini adalah hari di mana pintu ke alam Gu dibuka, sehingga sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini, karena tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia gaib untuk menciptakan alam, dan pada saat ini semua orang telah berkumpul di danau yang berada di kota suci Gu. Lalu terlihat tetua Gusun yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin berdiri di tengah danau, kemudian dirinya pun segera berteriak kepada semuanya dan memberitahu bahwa alam Gu akan segera dibuka. Jadi area di dalam alam Gu benar-benar sangat luas dan tidak dapat dihindari untuk tersesat jika mereka berkeliaran secara acak, dan jika mereka akhirnya menerobos ke beberapa celah spasial maka kemungkinan mereka akan berakhir mati di ruang kosong. Oleh karena itu dirinya berharap semua orang tidak berkeliaran secara acak setelah masuk, dan akan ada seseorang yang menerima mereka setelah memasuki alam Gu. Lalu setelah itu kita akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu di pegunungan suci Gu. Selain itu ada juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu, sehingga dirinya berharap semua orang untuk tidak mengganggu keberadaan mereka. Karena jika tidak maka mereka mungkin masuk dalam daftar hitam oleh klan Gu. Lalu setelah semua informasi yang telah diberikan itu, apakah semua orang telah merasa cukup jelas? Lalu beberapa balasan sopan pun terpancar dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Sementara itu Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah warga keturunan klan Gu. Tian Huo Zunze pun tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan, warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu. Meskipun begitu tetapi juga mereka adalah level paling penting, karena mereka semua memiliki garis keturunan Dodi di dalam tubuh mereka. Namun garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi dikuat.
karena setelah warga keturunan khusus ini ditemukan maka status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu, lalu mereka juga akan menikmati kehormatan yang tidak tertandingi. Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari dengan sejumlah besar warga keturunan tidak heran jika klan Gu memiliki jumlah jenius muda yang tidak ada habisnya, karena mereka adalah jenius utama yang dipilih dari 100.000 atau bahkan 1 juta orang. Sementara keduanya sedang berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di danau. Tentu saat ini semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Gusun pun tersenyum saat dirinya melihat ke pintu spasial yang besar terbuka dan berkata, pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka, oleh karena itu semua orang dipersilahkan untuk segera masuk. Setelah perkataan Gusun terdengar dengan segera beberapa sosok di sekitarnya pun melintas, lalu mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamati dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil pun dengan berani memimpin masuk. Xiao Yan pun tersenyum ketika melihat bahwa tidak adanya tanda-tanda yang tidak biasa di pintu masuk spasial, sehingga dirinya memimpin untuk berjalan menuju danau diikuti dengan dokter peri kecil dan yang lainnya. Saat ini tepi dari pintu spasial juga dijaga ketat oleh prajurit dari Black Summer Army. Lalu Xiao Yan melihat Ling Quan dan komandan kedua Lin Xiu yang telah mengungkapkan dirinya pada saat ini, sedangkan Lin Xiu pun menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan yang berjalan mendekat. Lalu dirinya melirik ketua Gusun yang sedang sibuk. Setelah itu kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara kebetulan menghalangi jalan di depannya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dirinya tidak melihat penghalang jalan ini, sehingga kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah diambil sebelumnya. Pada akhirnya tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan dan sebuah suara kecil yang diam-diam dipancarkan saat tabrakan terjadi. Xiao Yan tanpa ekspresi namun bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Sementara itu ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan, karena kekuatan yang sedang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas sehingga menakutkan. Dan pada saat ini jelas komandan kedua Black Summer Army ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan tersebut. Sementara itu ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang dan dirinya melirik ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan pun sekali lagi melangkah maju dan menuju ke gerbang spasial. Ekspresi Lin Xiu pun berubah menjadi suram ketika dirinya melihat Xiao Yan yang menghilang. Lalu Doki melonjak ke bawah tangan kanannya. Setelah itu dirinya tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Sebuah api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Lalu api pun ditembakkan ke danau yang memancarkan kabut putih yang sangat tebal dengan suara mendesis. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah masukkan ke tubuh Lin Xiu ketika mereka berdua berpukulan sebelumnya. Namun Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya, dan karena inilah dirinya akhirnya dengan paksa menanggung api surgawi tersebut. Namun dirinya tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa menyebabkan tingkat kehancuran seperti itu di dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun telah sampai di sebuah ruang dan berkata, apakah ini adalah klan Gu? Xiao Yan tercengang karena menyadari padatnya energi alam dan setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Xiao Yan pun bergumam, jika seseorang berlatih di sini maka kemajuannya akan 2 kali lipat daripada di dunia luar, dan sepertinya klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, karena mereka juga memiliki tanah yang terberkati. Tidak lama suara guntur teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Tentu semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan dirinya menatap awan gelap tersebut. Lalu sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dirinya menyadari bahwa itu adalah kapal perang terbang. Tidak lama sebuah tawa dari seorang sesepuh seketika terdengar. Tetua tersebut memerintahkan semua tamu untuk naik ke kapal, dan setelah suara sesepuh terdengar beberapa orang pun memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak, sedangkan kelompok Xiao Yan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa.
Setelah semua orang naik ke kapal, akhirnya kapal pun segera pergi untuk menuju warung Bude Yanti, karena hari ini gadis Bude Yanti yang bernama Surti menikah, sehingga mereka semua diundang ke acara tersebut, dan yang pastinya Bude Yanti mengadakan acara berbagi rokok Sampurna Kretek secara gratis, tapi Bon tetap berjalan.